Halo Sobat Terasering, kembali lagi dengan saya Rizky Hakim sebagai host podcast Terasering, tempat di mana kami percaya bahwa setiap cerita pasti memiliki makna. Pada episode kali ini kita kedatangan seorang yang istimewa dan penuh inspiratif dan salah satu dosen favorit di KPI. Benar kan teman-teman? Langsung saja kita undang beliau, yaitu Ibu Desi Hasbia. Tepuk tangan. Makasih ya sudah mengundang. Makasih juga Ibu mau hadir di podcast kami. Gimana Ibu? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat lah. Olahraga setiap hari, minum air putih, jangan lupa makan sehat, sama positive thinking. Positive thinking gitu ya. Jadi Ibu, kita ingin memperkenalkan Ibu sedikit. Ya, boleh. Jadi Ibu Desi Hasbia ini adalah seorang dosen, akademisi, serta praktisi haji dan umroh profesional. Dan beliau menyelesaikan gelar doktornya ilmu komunikasi di Universitas Syahid Jakarta. Ya, Ibu. betul. Nah, dan yang menariknya dalam perjalanan pendidikan Ibu memutuskan untuk melanjutkan S1 lagi ilmu psikologi di Universitas Esa Unggul Jakarta. Esa Unggul Jakarta. Ya. Itu ada satu hal yang sangat menarik Ibu. Wah, itu perjalanan spiritual sebenarnya. Perjalanan spiritual yang kemudian bermuara kepada perjalanan pendidikan gitu. Iya, panjang. It's a long story. It's a long story. Dan ini Bu, Hakim percaya di tengah-tengah kesibukan Ibu sebagai seorang dosen pasti nggak mungkin yang namanya menghadapi masalah. Ya. Tapi kami sebagai seorang mahasiswa seringkali melihat Ibu ini ketika datang ke kampus sebagai sosok yang selalu energik, yang selalu berbiarkan aura positif dan tersenyum. Iya ya, gitu nggak sih? Iya. Gak jarang Bu, para mahasiswa tuh menganggap Ibu itu salah satu dosen yang favorit mereka gitu. Alhamdulillah ya Allah, minallah. Semua dari Allah ya, sebenarnya bukan Ibu yang ya kalian bilang inspiratif atau apa, tapi memang satu, Allah yang memampukan. Intinya yang maha mampu itu ya hanya Allah, yang maha hebat itu ya hanya Allah. Jadi Allah memberikan kemampuan itu, memberikan sedikit mungkin ya kehebatan itu sehingga Ibu menjadi orang yang bisa berpositif, sehingga bisa menjadi inspirasi orang lain. Ya tugas Ibu hanya bersyukur lah. Makanya kan Ibu mengajarkan banyak hal yang supaya kalian tetap positif, tetap baik ya gitu. Karena tugasnya nggak ada lagi gitu, tugasnya selain kita bersyukur, berbuat baik kepada orang lain, karena Allah tuh udah baik banget sama Ibu ya, sama kita semuanya gitu. Ini sih Bu, Hakim sebagai seorang Genji Bu ya. Ini seorang Genji yang memang kadang Genji itu sering dengar katanya namanya life quarter crisis lah, atau sering dia tuh galau gitu kan Bu, gampang tersinggung, gampang galau, gampang kepikiran, people pleaser, ya kan. Nah, tapi ketika melihat Ibu, ya kalau dibilang sibukan mah sibukan Ibu. Banyak kerjaan mah lebih banyak Ibu. Tapi yang sering ngantuk kamu. Karena yang sering ngantuk, yang sering capek. Ya, lebih baik ke mahasiswanya ya. Malah mahasiswanya gitu. Betul. Nah, oleh karena itulah podcast ini tuh hadir Bu, ingin lebih mengenal Ibu secara individu. Bagaimana sih cara Ibu berpikir atau mindsetnya, prinsip dalam hidupnya, sehingga Ibu tuh hadir di tengah-tengah kita tuh kayak buat apa ya, pukulan buat kita Bu, gadget gitu Bu. Ya nggak sih Bu? Kita perasaan sibuk enggak, tapi kok gampang galau. Kayak tadi kata Ibu selalu bersyukur. Kita kayak kurang bersyukur dari sini. Oke, ya, paham. Namanya pertanyaan pertama Hakim ini adalah bagaimana pandangan Ibu terkait gadget saat ini dengan berbagai fenomenanya, dan menurut Ibu ini adalah suatu yang memang suatu yang normal saja, atau sebenarnya ini harusnya enggak gitu? Oke, kalau kita bicaranya Gen Z ya, karena ini kan beda generasi, Kim, iya kan, nggak mungkin disamakan dengan generasi Ibu dulu gitu. Generasi Ibu dulu tuh orang tua kita modalnya apa coba? Sapu lidi sama sapu ijuk. Iyalah, sapu lidi sama sapu ijuk. Jadi ketika kita tidak mematuhi aturan, ketika kita nggak bisa, mereka ya modal sapu lidi, sapu ijuk, jepret gitu, sehingga memaksa kita untuk bisa.
Sekarang ganti generasi, ganti zaman, ternyata anak sekarang kan nggak bisa diperlakukan begitu, ya kan? Ada KPAI, Komnas Perlindungan Anak, ada apa, sehingga banyak sekali sekarang tempat-tempat yang kalau ada kekerasan sedikit aja main lapor, ya. Bukan cuma di dunia pendidikan ya, di dunia rumah tangga kan juga ada gitu ya. Jadi anak sekarang memang beda. Jadi cara pengasuhannya nggak mungkin sama. Nah, karena cara pengasuhan yang tidak sama itu membentuk karakter yang berbeda juga gitu loh. Kalau zaman dulu orang tua ibu ya dengan kerasnya, dengan disiplinnya, dengan prinsip mereka punya diturunkan kepada anak, kita struggle, akhirnya membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Anak sekarang, generasi sekarang nggak bisa, Kim. Kira-kira menurut kamu kalau anak sekarang dikasih cambukan pakai sapu lidi sama sapu ijuk, itu yang namanya Komnas Anak pasti udah penuh, iya kan? Ya akhirnya membentuk karakter yang berbeda di setiap generasi. Kembali dari Gen X, kemudian ke ibu kan Gen X ya, Gen X, Gen Y, kemudian akhirnya ke Gen Z, Gen Alpha, Gen Sandwich, generasi strawberry. Ternyata makin lama secara mentally mereka sistem pertahanan tubuhnya itu makin apa namanya, makin bukan melemah ya, tidak sekuat orang-orang pada saat zaman saya dulu gitu. Ya banyak faktor lingkungannya pasti beda, ya kan, faktor lingkungan pasti beda. Anak sekarang kan lebih gaul, informasinya lebih banyak didapat. Faktor makanan juga beda. Anak-anak sekarang kan makanannya instan, ya nggak, sukanya gojek-gojekan, McD, KFC dan sebagainya. Jadi sorry nyebut nama ya gitu. Ya tapi makanan-makanan itu punya faktor pengaruh yang sangat penting gitu. Kalau iyalah kan semakin banyak kita makan junk food, semakin bikin kita malas itu. Ya karena kan dia banyak apa namanya, banyak jadi semakin banyak kita mengkonsumsi makanan-makanan itu, semakin daya serap kita dalam bermemori juga semakin sulit ya gitu. Kalau kita kan zaman dulu makan apa sih? Ya kan, bayam, dikasih telur juga cukup. Karena sekarang kan jajannya banyak ya, gitu. Udah seblak lah, dan ayam lah, gitu. Nah itu faktor makanan juga berpengaruh. Pola asuh keluarga, gitu. Pola asuh didikan ibu, didikan ayah di rumah itu juga akan membentuk kepribadian atau karakter yang berbeda juga dengan anaknya. Terus sekarang saya saja sebagai orang tua sekarang untuk mendidik anak kandung saya sendiri udah nggak bisa keras kan, gitu. Jadi kita sekarang udah kayak main tarik ulur kayak layangan. Kalau anaknya udah mulai los, kita tarik gitu. Kalau udah mulai kita terlalu ngegenggam, dia berontak, kita ulur lagi. Sekarang udah metodenya udah begitu. Udah nggak bisa kayak zaman dulu dikekepin gitu. Pokoknya jam 9 udah nyampe rumah ya. Pokoknya jam 8 udah nyampe rumah ya. Anak sekarang nggak bisa. Oh dulu ibu masih gitu? Iya masih gitulah. Nah tadi ada aturan-aturan yang mengharuskan kita disiplin, dan kedisiplinan itu ada konsekuensi, ada reward and punishment-nya berjalan. Kalau sekarang nggak bisa ternyata, sehingga menyebabkan pembentukan karakter si anak, pembentukan karakter kita berdua sebagai generasi yang berbeda itu pasti beda. Ya iya, karena beda zaman, beda generasi, beda cara didik, beda makanan, beda lingkungan, akhirnya membentuk karakter yang berbeda. Gitu. Menarik, Ibu menganalogikan tadi sebagai sosok orang tua, menganalogikan sebagai bermain layang-layang, ya kan, kadang ditarik, kadang diulur gitu ya. Dan Hakim juga ngerasa sih Bu, Hakim nih, karena Hakim tuh orangnya dikekang Bu ya. Hakim merasa kayak analogi pasir, semakin digelam, semakin dia turun, iya kan, semakin jatuh, betul. Menjatuh, jadi semakin digelam justru semakin menjauh, gitu kan. Dia memang Bu berbicara terkait Gen Z dan ibu juga memang beda generasi, beda perlakuan yang nggak bisa disamakan. Berarti suatu kondisi harus penanganannya berbeda juga. Betul. Tapi ibu setuju nggak sih Bu, suatu perilaku seseorang itu suatu perilaku seseorang itu tergantung sama pola pikirnya. Iya. Ya. Nah mungkin apa sih Bu prinsip atau suatu mindset yang selalu ibu tanamkan yang mungkin masih cocok untuk di Gen Z untuk dipegang biar mereka tuh nggak hilang arah, atau mereka tuh nggak gampang galau, mereka tuh nggak gampang bentar-bentar nyerah.
banyak amat sih tugasnya, Iya. ibu. Ya kan paling begitu kan. Oke. Kalau dengar cerita-cerita mahasiswa dulu mah harus bawa buku kemana-mana Ya. gitu ya. Nah, apa sih Bu mindset atau pola pikir yang seharusnya ditanamkan oleh para Kinji sekarang? Kalau gini ya, you are what you think ya. Jadi apa yang kamu pikirkan, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi afirmasi dirinya. Jadi afirmasi dulu. Afirmasi itu afirmasi positif ya. Jadi kalau Hakim tadi tanya waktu pas awal, kenapa ibu selalu energik, selalu positif? Karena ibu coba untuk mengafirmasi diri itu selalu positif sejak bangun tidur. Sejak bangun tidur, Kim. Jadi kalau seandainya bangun tidur, kita sudah mengafirmasi, oke, hari ini saya akan begini. Ya Allah, Engkau mudahkan, Engkau mampukan aku, bismillah. Udah, itu afirmasi positif. Memberikan sesuatu yang positif kepada diri kita sendiri dulu, baru kita akan memberikan hal positif itu kepada orang lain. Nah gitu. Nah yang harus dilakukan adalah satu, afirmasi dulu terhadap hal-hal yang positif kepada diri kita. Jangan bilang, kayaknya nggak mampu deh kalau kebanyakan tugasnya, nanti nggak dimampukan. Karena apa? You are what you think gitu. Ya enggak? Jadi kita itu apa yang kita pikirkan. Kalau kita memikirkan yang nggak mampu, jadi nggak mampu nanti. Kalau pikirannya kayaknya nggak bisa deh, kayaknya bakal ngantuk deh hari ini, itu udah afirmasi negatif kan. Jadi mulailah dulu dengan afirmasi positif, sekecil apapun itu. Walaupun malas nih, hari ini mata kuliahnya nggak bagus banget nih. Nih hari ini dosennya nggak menyenangkan banget nih. Itu udah afirmasi negatif sebenarnya. Jadi nanti akan kebawa sampai nanti kamu ke kampus, sampai nanti afirmasi positif, sejelek apapun nanti kondisinya, tetap terima itu dengan positif gitu. Ya, insya Allah mampu bisa, walaupun tidak menyenangkan bisa lah. Nah itu afirmasi positif, kayaknya itu bisa dilakukan oleh siapapun, mau Gen X, Gen Y, Gen Z, bisa. You are what you think. Nah kemudian yang kedua memang kemauan sih, gitu ya, kemauannya harus keras. Ibu tuh punya konsep hidup tuh 3 KKD, konsisten, komitmen, disiplin. Itu yang ibu lakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Konsisten, komitmen, disiplin. Mau nggak melakukan komitmen itu? Mau nggak disiplin? Mau nggak konsisten? Mau dulu nih. Kalau dalam diri kita mau deh, nah itu afirmasi positif kan? Mau deh gitu. Udah bismillah berjalan gitu. Orang itu ya melihat perjalanan aktivitas ibu itu yang rush gitu ya. Tapi karena punya tadi afirmasi positif, bisa kok. Ya nggak sih gitu kan ya kita. Kayak analoginya gini, anjing kita dikejar-kejar anjing, terus di depan ada tembok yang tinggi. Kalau kita sengaja mau lewat tembok tinggi itu nggak bisa. Tapi karena kita dikejar-kejar anjing jadi bisa. Itu the power of kepepet. Nah, the power of kepepet, dan kita positif bisa kayaknya. Iya bisa kayaknya, karena itu afirmasi positif dan bisa dilakukan oleh siapapun. 2, ada kemauan, harus ada kemauan. Orang yang berhasil itu bukan orang yang pintar, bukan orang yang kaya, yang punya banyak duit, tapi yang punya kemauan untuk struggle gitu. Ya sekarang udah jamnya gitu kan ya, gitu. Jadi mau punya kemauan nggak untuk jadi orang yang positif? Punya kemauan nggak untuk belajar? Punya kemauan nggak? Kalau udah nggak punya kemauan terus mau diapain? Orang nggak punya kemauan, jadi muncul kemauan itu dari mana? Diri kita. Ada yang namanya drive in. Drive in itu adalah kekuatan yang ada di dalam diri kita, yang itu akan mengemudikan kita. Dikemudikan di diri kita nih, supaya apa? Mau kemana arahnya? Yang ke positif, apa yang ke negatif. Manusia itu punya 2 pilihan nanti. Kalau kamu mau ke yang positif, bisa dong, bisa. Tapi kenapa pilih yang negatif? Misalnya dihina orang, kamu bisa nggak marah kan? Bisa. Tapi kenapa mesti marah? Iya kan? Gitu. Jadi akhirnya balik lagi kepada individunya. Enggak melihat generasinya apa, enggak melihat kemampuannya seperti apa. Intinya orang itu bisa memilih mau nggak dia menjadi orang yang positif atau yang mau negatif, ya terserah gitu. Cuman ibu sebagai pengajar tentu selalu mengingatkan gitu loh, selalu mengingatkan bahwa kita nih hidup mau apa sih, ya kan? Kita kuliah, kita kerja, mau apa gitu. Tentunya ingin menambah hal-hal yang baik lah dalam hidup kita. Dan nggak usah dikasih tahu kan, hal yang baik itu kan anak-anak juga udah tahu, mahasiswa juga udah tahu gitu. Jadi artinya kita tuh memang punya kontrol gitu ya. Betul, mau mengkontrol diri. Yang penting adalah kemauan dulu kan, mau mengkontrol diri, mau berkomitmen, mau bekerja, mau belajar.
Mau dulu, maunya ada nggak? Allah itu memampukan orang yang mau gitu, bukan memaukan orang yang mampu, iya kan? Mau dulu aja, nanti Allah mampukan gitu. Mau sih, tapi nggak mampu sih, tapi nggak mau, bisa nggak kira-kira? Ya, mampu sih belajar mata kuliah Bu Desi manajemen media massa, tapi nggak mau ke kampusnya. Mau ke kampusnya, tapi mata kuliahnya nggak mampu aku serap karena terlalu banyak hafalan. Tapi sepanjang dia datang karena mau, duduk aja. Ya, walaupun nggak ngerti, tapi Allah kasih rahmat. Iya kan? Ya gitu. Ya, jadi nggak melihat berbagai generasi, sepanjang dia mau, pasti bisa. Pasti bisa. Jadi itu yang penting afirmasi tadi. Afirmasi positif sama diri sendiri. Itu communication, internal communication. Gimana kita memberikan komunikasi terhadap diri kita sendiri sesuatu yang positif. Gitu. Ya, tadi terkait dua hal berarti ya. Yang pertama terkait afirmasi positif, dan yang kedua terkait mau atau enggak. Ya kan Ibu tadi ada 3 kata KKD Bu ya. Komitmen, konsisten, sama disiplin. Ya, melihat Ibu yang sekarang, yang perjalanan Ibu, akhirnya juga tadi sempat lihat-lihat terkait dengan CV Ibu ya. Katanya pernah kuliah di luar negeri. Kuliah atau belajar situ tuh? Belajar short study. Oh, short study di Sydney, Australia. Di Sydney, Australia. Oh, udah Australia ngomongnya. Australia banget ya. Bagaimana sih Bu cerita Ibu yang bisa ke sana gitu kan, bertemu mungkin orang-orang yang beda banget kulturnya, tapi Ibu tetap menjaga prinsip tadi afirmasi positif dan terkait dengan mau atau enggak. Gimana sih Bu? Itu perjalanan yang nggak nyangka-nyangka juga ya Ibu bakal ke sana gitu. Nggak pernah menyangka lah seujung jari pun nggak pernah menyangka bahwa akan belajar di sana. Jadi tadi itu karena ada perjalanan spiritual sebenarnya kan. 2 tahun lalu kan anak Ibu nggak ada gitu kan, karena tadi Hakim waktu pas awal Bu, kayak Ibu tuh gak ada masalah gitu. Banyak sebenarnya masalahnya gitu, cuman masalahnya ditaruh aja di tempatnya masing-masing. Jadi masalah Ibu tuh gini, masalah tuh satu, nih banyak nih masalah, serot gitu banyak. Cuman punya kotak-kotak. Ya, punya kotak-kotak. Masalah yang ini taruh di kotak yang ini, masalah yang ini taruh kotak yang ini, masalah yang ini taruh kotak yang ini. Mau menyelesaikan masalah yang mana dulu? Yang Ibu ambil adalah masalah yang paling tinggi resikonya gitu. Masalah ketika anak Ibu meninggal itu, masalah yang paling tinggi itu adalah kesedihan, kehilangan, kesepian, kesakitan, 4 itu. Nah akhirnya kotak itu Ibu buka, terus Ibu keluarin gimana ya caranya untuk menghilangkan ini. Nah, kesakitan, kehilangan, kesendirian, dan kesakitan ini gimana nih caranya. Akhirnya kotak itu dibuka, mencoba untuk membuang 4 rasa ini harus apa. Balik lagi nanya harus apa. So internal communication itu dilakukan lagi, harus apa ya gitu. Tapi ini perjalanannya panjang ya kalau kita cerita. Akhirnya Ibu mencoba untuk mengurutkan kira-kira maunya apa nih untuk membuat Ibu menjadi manusia yang bisa bukan menghilangkan sih, mungkin mengesampingkan rasa ini ya. Karena keberadaan Ibu dibutuhkan oleh banyak orang. Kalau Ibu masih punya rasa yang 4 ini, maybe I'm not a normal person lagi nanti. Terus-terusan sedih, terus-terusan kehilangan, terus-terusan sakit kan. Gimana caranya ini tidak dihilangkan tapi Ibu bisa berdampingan. Atas bantuan teman-teman ya, because I have a very good environment and very good support system, terutama sahabat-sahabat. Nah itu kenapa kita tuh harus baik sama orang. Jadi kalau kita baik sama orang, orang baik sama kita. Saat kita lagi susah, mereka tuh bantu gitu. Itu tuh seneng banget. Jadi di saat kayak gitu tuh teman-teman sebagai support system datang. Sampai akhirnya Ibu dikasih tahu nih sama. Jadi justru kita tuh gini, kadang kita mengenal diri kita itu bukan dari diri kita Kim, dari orang lain. Nah ya kan, dari orang lain. Ada yang bilang gini, Des kayaknya memang lu tuh sukanya belajar katanya gitu. Karena kalau saya tuh kalau belajar yang something new itu bisa seneng gitu. Kalau misalnya nih ada yang cerita tentang sejarah apa, saya pasti ngeliatin gini, oh gitu. Itu memang sesuatu yang baru itu saya pasti seneng. Kalau misalnya kamu ditempatkan di sesuatu yang baru, yang benar-benar baru tapi semuanya orangnya baru, lingkungannya baru, kondisinya baru, kamu nggak tahu siapa-siapa di situ. Maybe it can help you, maybe pada saat itu kan mungkin itu akan bisa membantu saya gitu. Tapi saya pikir-pikir
iya mungkin ya, untuk menghilangkan 4 rasa ini kayaknya saya harus datang ke tempat yang baru yang saya nggak tahu apa-apa. Jadi saya normal di situ, orang yang benar-benar dari nol. Supaya saya bisa mengosongkan pikiran nih. Supaya saya bisa ini dibuang, ini dibuang, ini dibuang, ini dibuang. Oke. Akhirnya ya udah deh, saya mau belajar hal yang baru. Kira-kira apa ya? Ya udah, pergi aja ke luar negeri. Nah, itu teman saya bilang gitu, pergi aja ke luar negeri, belajar tapi bukan cuma ngapa-ngapain tapi belajar gitu. Akhirnya dengan perjalanan dipilihlah Sydney sebagai kota yang saya tuju gitu. Dan saya datang ke Sydney itu asli Kim, ibu nggak tahu wilayahnya pertama kali, nggak tahu orang-orang yang di sana, nggak tahu mesti belajar apa karena main tunjuk aja, terus nggak tahu mesti ngapain. Sampai di bandara Sydney itu tuh cuma bengong, terus mau ngapain ya saya di sini? Ibu bener-bener sendiri datang sana? Blank, sendiri, bener-bener sendiri. Dilepas sama keluarga itu cuman sampai bandara ya, habis itu udah lepas sendiri. Udah, habis itu bengong mau ngapain, tapi karena sudah sama agent kan, sudah disiapin untuk kosnya, sudah tinggal jalan ke tempat kuliah. Akhirnya ibu telepon tuh, my mom and my dad di kosan. Jadi kita tinggal di satu rumah. Terus udah gitu mereka jemput, ibu datanglah ke rumah itu. Dan ternyata di situ punya big family. Ada 12 teman-teman yang berasal dari berbagai negara gitu. Ya kebetulan ibu satu kamar dengan orang French, ya Paloma namanya. Jadi sepanjang itu ibu dengan Paloma ini satu kamar. Nah itulah akhirnya culture kita di situ menyatu ya. Tapi yang unik itu satu-satunya yang Muslim ibu, satu-satunya yang pakai kerudung ibu, satu-satunya yang Asian ibu, satu-satunya yang suka benah-benah, bantu-bantu. Kita kan orang Indonesia gitu ya, beres-beres, bantu-bantu cuci piring dan sebagainya. Itu ibu gitu, iya. Jadi mereka tuh ngeliat ibu tuh, Desi kok mau yang ngerjain kerjaan-kerjaan rumah tangga di rumah orang loh, di rumah orang. Kalau rumah sendiri mungkin dia ya. Ya akhirnya menjadikan teman-teman itu mempunyai perlakuan yang berbeda dengan kepada ibu gitu. Ya ibu juga suka kan membantu mereka. Kadang kalau lagi masak tuh ya, masak nasi goreng gitu, mana tega kita makan untuk sendirian Kim? Enggak kan, nggak tega kan? Masakin juga buat mereka sometimes gitu. Iya, ayo fried rice nih, nyobain gitu. Kaget dong mereka. Kaget banget. Jadi dipersatukan oleh apa? Oleh makanan. Jadi taruh aja di situ. Sini aku masak ini nih, nyobain semuanya. Akhirnya kondisi di kosan itu sudah menjadi seperti keluarga. Ternyata itu ke bawah sampai ke tempat kuliah gitu. Jadi di tempat kuliah ketika nyampe di kelas itu kurang lebih sekitar 30-an orang dari berbagai negara di seluruh dunia ya kita. Satu sih Kim, kita tuh orang-orang Indonesia yang teposeliroknya tinggi, toleransinya tinggi, ramah. Ibu kan dari Sunda ya, jadi terkenal dengan keramahannya, dengan senyumnya, dan itu ternyata terkenal gitu. Dan itu bisa merangkul kita di kelas tuh, kita bisa merangkul semuanya gitu dengan itu. Terus ini ilmu komunikasi nih, punya love language. Ibu tuh punya love language. Gitu. Jadi love language ibu tuh ya senyum itu kan love language ya, touching, hugging itu love language gitu. Jadi ketika kita memberikan rasa cinta kita kepada orang lain, orang juga ternyata akan memberikan rasa cinta itu kepada kita gitu. Itu nice banget sehingga di kelas tuh terkenal, oh Desi kan orangnya yang ramah. Itu kan tipikal orang Indonesia gitu. Desi kan orangnya yang ramah ya, dia selalu nyapa, dan saya berusaha untuk hafalin nama satu-satu. Hafalin nama satu-satu itu penting banget ternyata. Ya. Jadi kayak gini, kalau mahasiswa dipanggil namanya sama ibu itu pasti beda rasanya. Rasa dekat Bu. Iya, rasa dekat kan? Gitu iya. Tapi I'm sorry to say karena mahasiswa banyak banget ya, ratusan gitu. Gak mungkin saya untuk ingat satu-satu. Cuman kalau yang sering WA saya, ya Komti otomatis hafal gitu kan, atau PJ otomatis hafal gitu. Ya itu yang hafal paling cuma itu aja gitu. But I'm trying to remember one by one. Sebenarnya pengen, karena apa? Kalau kita nyebut nama itu tuh appreciate buat orang. Iya enggak? Beda banget rasanya. Dikenal dosen ya. Oh kan gitu. Jadi kita berusaha untuk menghargai itu, dan ternyata itu diterima oleh semua orang loh. Itu luar biasanya. Jadi pas mau pulang ke Indonesia itu tau nggak? Pas waktu mau pulang ke Indonesia itu dari lantai 1 sampai lantai 4 semuanya tahu ibu mau pulang. And then mereka bilang, Desi, do you wanna go now? Itu sedih banget tau gak sih? Terus yang di kosan itu yang anak ber-12 itu mereka kan paling bangun siang-siang. Orang luar negeri kan nggak bangunnya nggak pagi-pagi kalau hari libur kan,
di atas jam 10 loh bangunnya tuh, mereka bisa sampai jam 1, jam 2 baru bangun karena malamnya tuh habis pesta atau apa kan kalau lagi weekend. Itu pas ibu pulang di hari H, itu mereka jam 6 udah pada standby tau gak di depan. Terus ibu bilang, kenapa kamu udah pada bangun? Because we want to nganterin ibu sampai, pokoknya kita pengen lihat kamu naik mobil, kita pengen lihat kamu pergi. Udah tuh pas ibu pergi naik mobil itu, Desi don't go. Gitu. Sayang berarti mereka. Ya, betul. Karena kita memberikan energi positif kepada mereka. Balik lagi Kim, sepanjang kita baik kepada orang lain itu akan baik kepada kita. Siapapun itu, tidak termasuk lintas negara, lintas agama, siapapun itu, energi positif diberikan. Tapi harus positif dulu kita. Itu yang susah. Ya. PR buat semua orang positif dari dalam dulu ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat cerita ya. Dan dari sini kita paham ya kenapa Bu Desi sangat disenangi di kampus. Ternyata bahkan ketika di luar dengan berbagai orang kulturnya berbeda sebenarnya, beliau selalu menyampaikan rasa kasih sayang sehingga menerima kasih sayang lagi Bu ya. Karena Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Sayang, Allah yang Rahman, Allah yang Rahim, diberikan rasa ilahiyah itu kepada manusia. Jadi sifatnya Allah itu ada nurunlah kepada manusia, walaupun cuma sedikit. Ya, jadi kita hanya ingin mengembangkan rasa yang Allah berikan kepada kita, ya kita kembangkan itu saja. Tapi balik lagi, bukan dari ibu loh itu bukan dari diri ibu, tapi Allah yang memampukan, Allah yang memberi gitu. Kalaulah tidak Allah memberikan kemampuan itu, ya ibu juga nggak bisa. Jadi semuanya punya Allah lah Kim gitu. Kalau ibu bisa memberikan kepada kamu, kepada kalian gitu ya, itu karena semata-mata Allah baik aja sama ibu gitu. Allah tutup semua aib-aib kita gitu. Jadi balikin aja semuanya sama Gusti Allah. Toh semua juga bukan punya kita kan gitu. Itulah ya, yang pasti kalau sekarang ibu hanya menjalankan apa yang sudah Allah amanahkan. Saat ini amanah Allah itu kepada ibu 3. 1, jadi akademisi, ya ibu mencoba hal yang terbaik untuk memberikan, terutama kepada mahasiswa, karena goal kita kan mencerdaskan anak bangsa Kim, ya kan, mencerdaskan kamu, mencerdaskan teman-teman gitu kan. 1 itu konsisten di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, ibu juga konsisten di bidang haji umroh, karena Allah bagaimanapun ini legacy, ini tuh warisan dari orang tua ibu gitu loh. Jadi nggak boleh sampai kita mengecewakan orang tua yang mempercayakan bidang ini kepada kita, dan ibu juga harus konsisten di situ. Itu 22 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Sebelum jadi dosen itu lebih dulu di praktisi haji umroh. Iya, 22 tahun kurang lebih. 22 tahun ibu bergerak di bidang haji dan umroh. Sekarang ya cukup dikenal sebagai pakar lah di haji dan umroh ini gitu. Terus yang ketiga, ibu sebagai aktivis di organisasi, iya Fatayat NU gitu. Fatayat NU itu satu-satunya semangat NU. Ini tapi tanpa mendiskriminasi yang lain ya. Artinya gini, secara keorganisasian ibu punya wadah untuk bisa melestarikan budaya-budaya NU gitu. Karena ibu kan dari kakek-kakek, my grandfather itu udah NU. Jadi harus betul-betul menjaga kelestarian budaya NU ini sampai ke bawah, dan ibu diberikan kepercayaan untuk itu sebagai aktivis di Fatayat NU. Saat ini kan ibu sebagai ketua bidang dakwah ya di Fatayat NU Kabupaten Bogor ya. Alhamdulillah dipercaya di organisasi itu, membuat ibu sebagai perempuan yang punya dedikasi terhadap organisasi itu mengajarkan kita lebih mandiri, lebih maju berpikir, lebih bisa percaya diri tentunya gitu, dan menempatkan perempuan pada tempatnya yang pas. Ya, pada tempatnya yang pas, perempuan pada tempatnya yang pas. Menghilangkan patriarki, menghilangkan katanya perempuan itu nggak usah punya pendidikan yang tinggi dan sebagainya. Kita pokoknya di dalam organisasi keperempuanan ini, di Fatayat ini, ibu bisa mencapai kepada titik perempuan yang menurut ibu secara marwah memang harusnya ada di situ. Gitu, secara marwah harusnya ada di situ. Ketika memang kita bisa memberikan hal yang manfaat kepada orang lain. Ya. Yang setuju, peran perempuan memang harus dihadirkan dalam sosial dan sebagainya, nggak bisa dikesampingkan. Enggak, betul. Itu sebagai aktivis ibu mencoba untuk konsisten di bidang itu. Gitu. Jadi mendengar cerita ibu tadi ya, kenapa bisa ke Sydney, itu nggak jauh dari kemauan balik lagi.
ibu mau bukan meninggalkan, lebih mengesampingkan dulu dan untuk mengembangkan diri ibu lagi gitu. Nah kita balik lagi nih Bu ke Gen Z. Menariknya kan di tengah-tengah ibu udah jadi dokter ilmu komunikasi, ibu juga udah jadi praktisi. Ya kenapa gitu ibu kepikiran buat kuliah lagi ilmu psikologi dan teman-temannya Gen Z gitu ya kan? Pada mau gak sih? Kayaknya enggak deh. Baik teman-teman temennya Bu Desi. Iya teman-teman ibu tuh seumuran kalian, lucu. Dengan Gen Z gitu kan. Iya. Nah ibu melihat fenomena yang tadi aku sebutan, kayak gaul sebenarnya ibu melihatnya secara langsung. Iya. Gitu. Nah terakhir Bu, menurut ibu pesan-pesan apa yang ibu ingin sampaikan kepada teman-teman di depan ini? Gen Z. Ya. Dan teman-teman di luar kebangunan ini. Ada yang mau pesan-pesan yang disampaikan sekiranya biar Gen Z ini nggak melulu fokus pada galaunya, fokus pada masalah saya, tapi pada pengembangan diri gitu. Dengan tujuan Indonesia Emas. 2040. Insya Allah. Oke. Jadi gini, kita ingat dulu bahwa kita itu tidak hidup hanya di zaman sekarang ya. Kita nggak akan hidup di sekarang doang gitu, tapi kita punya masa depan. Kan waktu itu terbagi menjadi 3, masa lalu, masa saat ini, dan masa depan. Kita kalau fokus ke masa lalu, kita juga nggak akan bisa move nanti kalau kita terlalu fokus ke masa lalu. Tapi kita juga fokus di masa ini. Kalau kita cuma fokus di masa ini, kita nggak akan bisa melihat bagaimana nanti kita ke depan. Ada yang namanya gimana nanti, ada yang namanya nanti gimana. Nah gitu. Beda dikit Bu ya. Beda dikit sebenarnya, tapi maknanya sangat besar. Kalau gimana nanti, seolah-olah kita tidak memikirkan masa depan. Tapi kalau nanti gimana ya? Menurut ibu masa depan adalah sesuatu yang nanti gimana ya? Gitu. Nanti gimana ya? Ada yang gimana nanti, ada kayak rezeki, ya udah gimana nanti sepanjang kita mau berusaha. Berusahanya gimana ya? Nah, itu kan. Jadi itu sebenarnya relate, kata-kata itu relate ya. Gimana nanti dengan masa depan kita gitu. Kalau mau tadi menuju Indonesia Emas dan sebagainya, kita tahu dulu nih tujuan hidup mau kemana sih. Rasanya kalau udah di usia kalian ini ya, ini udah menjelang dewasa awal loh. Iya kan? Dewasa awal itu dia artinya sudah bisa berpikir, ya kan? Jadi dulu tuh gini, kalau orang tua zaman dulu, ibu doain ya mudah-mudahan kamu jadi orang. Ya kan? Doain ya mudah-mudahan jadi orang. Kayak seolah-olah kita bukan orang gitu hari ini. Ya nggak sih? Ya. René Descartes, seorang filsuf, dia bilang gini, aku berpikir maka aku ada. Kata René Descartes, aku berpikir maka aku ada. Jadi menurut si René Descartes, dia bisa menjadi manusia, dia ada sebagai manusia kalau dia berpikir gitu. Berpikir bagaimana caranya nanti masa depan saya mau apa, saya mau ngapain. Dipikirnya dari kapan? Dari sekarang. Karena apa? Ibu merasakan nih sebagai saksi hidup. Apa yang ibu lakukan saat ini, yang pencapaian ibu di usia sekarang, itu adalah hasil kerja keras dari 20 tahun yang lalu gitu. Baru kerasa sekarang. Di saat teman-teman lagi pada nongkrong, di saat teman-teman lagi seneng nge-mall, di saat teman-teman lagi pada main ke bioskop, nonton dan sebagainya, tapi ibu memutuskan enggak mau cari pengalaman lain dengan bekerja. Jadi bekerja itu bukan disuruh nyari duit, bukan disuruh apa, tapi pengen cari pengalaman gitu, keinginan, kemauan tadi ya, kemauan untuk cari pengalaman yang baru. Akhirnya ternyata membentuk ibu menjadi seseorang yang lebih one step forward dibandingkan dengan teman-teman, selangkah lebih maju lah dibandingkan dengan teman-teman gitu. Nah kerasanya sekarang ternyata gitu 20 tahun yang akan datang. Nah sekarang yang ibu lakukan hari ini itu untuk kapan? Ya untuk nanti di masa 20 tahun yang akan datang, ibu udah lansia, ya kan? Ibu melakukan hari ini untuk nanti. Iya, untuk persiapan nanti, perbekalan nanti. Walaupun nanti ya kita nggak tahu Allah akan memberikan apa, kan nggak tahu ya. Tapi persiapannya kan harus dari sekarang. Sama dengan yang harus dilakukan oleh Gen Z gitu. Kan hidup nanti akan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, ya nggak sih? Terus kamu mau ngapain gitu di 10? Ingat loh, tantangannya lebih besar. Tantangan dunia teknologi, digitalisasi itu jauh lebih besar dibandingkan dengan zaman ibu gitu. Entah kan suatu saat nanti kita belajar manajemen media massa, suatu saat nanti kita itu nggak tahu kemarin kita belajar tentang paywall, membership, 10 tahun yang akan datang bukan paywall yang di handphone lagi kali,
Mungkin paywall kita baru mikir udah kebayar sendiri. Iya kan? Iya. Bisa aja gitu. Teknologi. Jadi tantangan teknologinya luar biasa. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh Gen Z ini, nanti gimana kalau kita menghadapi hal-hal yang seperti ini. Masa sekarang belajar yang benar. Belajar apapun dipelajari. Tidak harus karena kalian mahasiswa komunikasi doang yang dipelajari, ya enggak harus. Apapun itu, ya. Terus kalau saran ibu, belajar apapun yang bisa dipelajari, satu. Kemudian banyak baca buku, banyak referensi, banyak baca buku, banyak baca jurnal, itu ternyata membuka wawasan kita, membuka pikiran kita, Kim. Gini, kalau buku ya, ibu tahu nih, kalian ini paling malas kalau baca buku, bener gak sih? Males kan? Sekarang mah pokoknya gini ya, ngerti nggak ngerti, buku itu dibaca aja. Emang apa sih? Nah ini Bu, terkait buku. Banyak yang bilang tuh orang tuh, lah baca buku udah ratusan halaman gak ada yang diinget. Maksudnya gimana menurut Ibu? Tapi mungkin nggak ada yang diingat dalam satu buku itu, nggak mungkin nggak ada yang diingat. Minimal ada satu kalimat mungkin yang diingat, dan kalimat itu yang biasanya yang diingat itulah yang jadi makna hidupnya. Gitu loh Kim. Memang ibu baca buku itu ngerti semua kan, nggak juga. Tapi ada sesuatu yang akan diingat di buku itu, walaupun itu cuma satu kalimat. Ya, yang diingat itulah yang akan bermakna kepada hidup kita. Itu yang namanya kekuatan buku. Nggak harus dihafal untuk satu buku. Jadi baca buku, mau dia ngerti, mau kamu nggak ngerti, sepanjang kamu mau baca buku itu, walaupun cuma dapat satu kalimat, nggak apa-apa. Itu akan jadi makna dalam hidup kok. Gitu, coba deh belajar itu. Mungkin kenapa orang-orang kehilangan makna hidup, salah satunya kurang baca Bu. Kurang baca. Apalagi Indonesia Bu ya. Iya kan gitu. Kan Rasul aja nyuruh yang pertama kan disuruh sama Gusti Allah Iqra. Iya kan, suruh baca. Sebenarnya bukan baca buku, harus baca buku bukan, harus baca Quran bukan, tapi ketika kita di dalam Al-Quran itu dibaca, dimaknai, walaupun cuma satu ayat, itu yang jadi makna hidup. Nggak bisa dihafal Kim, nggak bisa, kecuali memang tahfiz kan beda gitu. Tapi ya itu, walaupun satu huruf tapi bisa dimaknai, bisa menjadikan itu sesuatu yang menjadi sumber untuk diri kita menjadi lebih baik. Belajar, kemudian mencoba untuk baca buku supaya kita wawasannya luas gitu ya. Berani mencoba, berani ambil resiko. Anak sekarang tuh nggak berani ambil resiko, takut, ketakutannya banyak. Ya, berani ambil resiko, tapi ambil resikonya resiko yang kira-kira membuat kita lebih berkembang dan bermanfaat gitu, bertumbuh gitu. Jangan ambil resiko yang negatif ya gitu. Jadi anak motor gitu. Nah, gitu ya. Atau jadi apa yang sekarang lagi ngetren pada ngepep gitu kan? Ya, gitu. Jadi berani ambil resiko, bener kan? Tapi nggak bisa dihilangin karena memang budayanya udah banyak banget kayak gitu. Sekarang tinggal itu aja, belajar, kemudian banyak baca buku, kemudian berani ambil resiko, tapi resiko terhadap hal-hal yang positif ya. Gitu, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang memang itu baik untuk kita. Ya, ibu datang ke Australia itu kan dengan resiko sebenarnya. Iya kan, banyak sekali resikonya, tapi karena kita punya keyakinan ingin menjadi orang yang lebih baik, karena kita punya masa depan, karena masa depan kita itu harus diselamatkan dari hari ini, ya kita tumbuh dengan itu, gitu Kim. Yang penting ada kemauan, pasti Allah mampukan. Pesannya untuk kalian apa ya, udahlah jangan males-males lah, gitu. Kalau malas ya jadi bodoh. Kalau orang yang tidak punya keilmuan, orang yang tidak punya keberanian, itu akan susah berkembang dan nanti kalian tidak akan menjadi survive gitu. Karena orang yang menang suatu saat nanti adalah orang yang survive, bukan orang yang pintar. Iya, saya sih orang yang menang adalah orang yang survive, bukan orang yang pintar tapi nggak survive ya. Nah, kalau dua-duanya lebih bagus. Nah, seperti teman-teman, cerita panjang kehidupan dari seorang Ibu Desi Asdia dalam salah satu perjalanan spiritual Bu ya. Banyak masalah, banyak kehilangan, tapi beliau menganggap itu bukan sebagai suatu akhir dari sebuah kehidupan. Beliau berani, mampu, dan ingin mengambil resiko. Gitu, dan afirmasi positif. Ini buat para Gen Z nih sekarang, gak usah mikirin terkait dengan masa lalu lagi lah. Sudah move on, silahkan berpikir bagaimana kita nanti di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan gimana
nanti kita akan menjadi sebuah orang tua. Mau kawin nih kayaknya. Masa nggak mau kawin? Iyalah. Oke. Ya, mungkin segitu aja Bu ya. Oke, terima kasih ya semuanya Ya. sudah mengundang saya. Terima kasih juga untuk Ibu Desi yang udah mau bercerita di podcast Terasering. Dan teman-teman, di dalam cerita ini banyak sekali makna yang bisa kita ambil. Jadi setelah kalian mengambil makna dari cerita ini, langsung lakukan, jangan ditunda-tunda, gitu Bu ya. Betul. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari saya, Rizky Hakim dan Bu Desi Asbia. Assalamualaikum semuanya.